Pemirsa, warga panik banjir lahar panas Gunung Semeru memasuki permukiman warga di Dusun Sumber Langsep, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang hari ini. Inilah video amatir warga yang disebarkan hari ini, di mana di depan mata mereka lahar panas Gunung Semeru memasuki perkampungan, bahkan masuk ke dalam rumah warga. Banjir lahar dingin juga datang di jembatan Sumber Langsep. Tambah besar. Banjir lahar ini memasuki permukiman warga di Dusun Sumber Langsep, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Meski kondisi mengkhawatirkan, jumlah warga belum mengungsi dan merekam kejadian melalui ponsel mereka. Hingga saat ini belum ada konfirmasi terkait video yang tersebar ini. Durian, ayo. Erupsi sekunder kembali terjadi pada Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar dingin kembali menerjang jalur Lumajang-Malang hingga jembatan Geladak Perak sempat ditutup lantaran dipenuhi abu vulkanik. Ini Pak, Kali Lanang tambah merajalela. Asap pekat bercampur abu vulkanik membumbung hingga membuat jarak pandang terganggu. Letusan sekunder. Akibatnya jalur penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang sempat ditutup lantaran membahayakan pengendara. Salah satu pengendara yang nekat melintas panik dan berusaha menjauh dari puncak erupsi. Selain berdampak pada jalur Lumajang-Malang, dua rumah yang berada di tepi jalur aliran lahar juga rusak tersapu material banjir. Terjadi hujan deras di puncak Semeru. Akibat luncuran hujan itu menimbulkan letusan sekunder. Amplitudo maksimal yang terpantau terakhir sampai 35, jadi amak 35 begitu ya. Amak 35 ini sudah tergolong besar, sehingga letupan-letupan sekundernya juga besar, dan itu sudah melewati jembatan Besuk Keboan. Kalau air sudah mengecil. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. BPBD Kabupaten Lumajang masih melakukan asesmen terkait dampak kerusakan akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Tim Liputan iNews melaporkan. Selama sepekan menyebabkan banjir terjadi di beberapa daerah. Beberapa wilayah dilaporkan banjir dari Kabupaten Bandung hingga Malang. Banjir bandang membuat warga ketakutan, khususnya di kampung Curugan Desa Muka Payung Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menyebabkan aliran sungai Cibitung Ciputri meluap. Bahkan derasnya air juga menyapu lahan persawahan warga yang berada di sisi sepanjang sungai. Tak hanya itu, sebuah lokasi wisata juga rusak disapu banjir bandang. Setelah kejadian, pengelola berusaha membersihkan kolam dari lumpur yang terbawa banjir. Tak hanya itu, pihak pengelola juga mengaku jika kolam yang berisi lebih dari 2 ton ikan juga hanyut. Diduga banjir bandang disebabkan intensitas hujan yang tinggi selama sepekan terakhir. Sementara itu, hujan dengan intensitas tinggi juga menyebabkan banjir terjadi di beberapa ruas jalan di kota Bandung, seperti perempatan Buah Batu Jalan BKR. Sejumlah kendaraan terpaksa memacu kendaraannya pelan akibat debit air yang masuk ke jalan. Kawasan Rawabogo Ciparigi Ciwidey, Kabupaten Bandung juga sempat terendam banjir akibat cuaca hujan yang turun terus-menerus. Seorang pemotor hanyut terbawa arus banjir yang deras saat menerjang banjir di Jalan Letjen S. Parman, Malang. Beruntung ia segera diselamatkan sejumlah warga yang berjaga di pinggir jalan. Tak lama berselang, satu unit motor juga ikut terbawa arus air hingga pemiliknya panik. Warga yang sudah bersiaga pun kembali menyelamatkan motor lalu menariknya ke pinggir agar tidak hilang ditelan arus. Hujan deras yang terjadi sejak Kamis siang menyebabkan banjir di sejumlah titik termasuk di jalan protokol. Pemirsa, banjirop rendam sejumlah wilayah di Jakarta Utara dan sekitarnya. Mulai dari kawasan Ancol, Muara Angke, dan juga Tanjung Priok, hingga membuat kendaraan yang melintas tersendat. 04 Desember 2025 pada ketinggian 0904 izin melaporkan komandan dari area jalur Marina. Kawasan wisata Ancol menjadi salah satu wilayah terdampak banjir rob. Akibat rob
Kawasan Ancol yang terdampak adalah kawasan Dermaga Marina. Sementara banjirop juga menggenangi Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara hingga membuat laju kendaraan terhambat. Ketinggian air yang mencapai hingga 40 cm membuat kendaraan yang melintas harus berjalan lambat. Gubernur Jakarta Pramono Anung telah mengingatkan potensi banjirop di Jakarta Utara. Puncak banjirop diprediksi hari ini. Memang sekarang ini sedang terjadi mulai dari kemarin, hari ini, dan besok tanggal 5, puncaknya adalah tanggal 5 dan setelah itu akan mengalami penurunan. Maka dengan demikian sekali lagi kami juga menyampaikan terima kasih kepada BMKG yang telah memberikan informasi yang sangat presisi. Sehingga dengan demikian penanganan kami di lapangan relatif sudah berjalan. Dari kemarin saya sudah menyampaikan ini dan termasuk kenapa kemarin kita mengadakan apa yang disebut dengan town hall meeting dengan camat dan lurah, dan kami sudah menginstruksikan tentang penanganan yang harus dilakukan di lapangan. Banjirop yang dipicu pasang air laut puncaknya berlangsung hari ini hingga diperkirakan ketinggian banjir bisa bertambah. Pemirsa, sebuah rumah berlantai 3 di Depok, Jawa Barat nyaris ambruk setelah tanah di belakang rumah tersebut longsor. Lokasi rumah yang tepat berada di bantaran Kali Cipinang membuat sebagian puing bangunan terjatuh ke aliran sungai. Kondisi rumah 3 lantai yang berdiri di Sukamaju Baru, Tapos, Depok nyaris ambruk. Tanah di belakang rumah ambles sedalam lebih dari 20 meter dan membuat bangunan menggantung di atas tebing. Material tanah, kayu, hingga bebatuan juga telah jatuh ke aliran Kali Cipinang. Warga mengaku sebelum longsor terjadi sudah ada tanda-tanda retakan pada dinding dan tanah penyangga di belakang rumah. Saya mendengar suara klosok, terus saya nengok begini, wah ternyata longsor, glodok. Waduh, saya takut bener kemarin. Akhirnya saya langsung menghubungin Pak RT. Menanggapi insiden ini, pihak kelurahan memberikan imbauan kepada warga agar seluruh pembangunan ke depan mengikuti aturan jarak minimal 10 meter dari bibir sungai. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, BMKG menegaskan cuaca ekstrim masih mendominasi beberapa wilayah Indonesia sepanjang penghujung tahun. BMKG juga memperingatkan sedikitnya 11 wilayah harus waspada akan kemunculan potensi bibit siklon. Ke-11 wilayah tersebar di hampir seluruh pantai selatan Indonesia. Di Sumatera, usai Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, siklon juga akan menghantam Bengkulu dan Lampung. Di Jawa, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Wilayah Bali, NTB, dan NTT juga harus waspada ancaman siklon baru. Lalu di wilayah timur, kewaspadaan juga harus ditingkatkan di wilayah Maluku, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Peringatan ini harus menjadi perhatian karena fenomena atmosfer tersebut dapat meningkatkan risiko bencana, mulai dari banjir, longsor, puting beliung, hingga gangguan transportasi.